Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka kembali Mushaf Al-Quran. Masih pada surat Ibrahim, surat ke-14. Kita lanjutkan mulai ayat 35. Surat Ibrahim, surat ke-14. Kita lanjutkan mulai ayat 35. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahimu rabbi ij'al hadzal balada amina. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada aminan Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Faman tabi'ani fa innahu minni. Faman
surat Ibrahim. Kenapa surat ke-14 ini diberi nama surat Ibrahim? Wa idh qala Ibrahim, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, Rabbi ja'al hadzal balada amina, ya Allah jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Yang dimaksud negeri ini itu negeri Mekah. Dari ketika Ibrahim membawa istri dan putranya, putranya bernama Ismail, masih kecil, dibawa ke Mekah. Setelah sampai di situ, Nabi Ibrahim berdoa. Doanya, Rabbi ja'al hadzal balada amina, ya Allah jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman. Wa jannubni wa baniya an na'budal asnam, dan jauhkanlah kami dan anak keturunanku, ya, dan jauhkanlah aku dan anak keturunanku anak budal asnam, menyembah berhala-berhala. Jadi permohonannya di ayat ini dua. Pertama, memohon supaya negeri Mekah dijadikan negeri yang aman. Yang kedua, supaya dijauhkan dari menyembah berhala. Nah, kan ketika Ibrahim di keluarga sudah dialog dengan orang tuanya, ya, orang tuanya, keluarga besarnya itu bukan hanya nyembah berhala, tetapi juga yang membuat berhala-berhala. Maka di ayat selanjutnya terjadi dialog yang cukup panjang antara Ibrahim dengan bapak dan keluarganya. Maka sampai Ibrahim itu menghancurkan berhala-berhala, tapi kampaknya dikalungkan pada patung yang paling besar. Ketika patung itu sudah hancur semua, orang sama bingung, siapa ini yang menghancurkan patung-patung itu. Nah, kemudian ketika mereka sudah tahu, sudah mencurigai, ini yang gerak-geriknya mencurigakan itu memang nggak ada lain kecuali Ibrahim. Ibrahim ditanya, kenapa kau hancurkan patung-patung itu? Ibrahim jawab, itu tanya yang paling besar itu, yang kalungan waktu itu. Mereka jawab, ya nggak mungkin patung bisa menghancurkan patung yang lain. Loh, kalau nggak bisa, kenapa kok disembah? Ibrahim menang debat, tetapi mereka marah besar, ya kan? Jadi ternyata memang hidup ini tidak cukup menang kalah debat. Walaupun kalah pun berkusur itu, nggak mau terima kebenaran. Akhirnya para Ibrahim dibakar, saking marahnya mereka. Nah, ternyata Allah memberi mukjizat kepada Ibrahim, dibakar tidak
Oke, terus Ibrahim sudah tua, kok malah malaikat datang mengabarkan yang akan dianugerahi anak. Ternyata betul-betul ada anak dari satu istri yang namanya Ishak, dari istri yang lain namanya Ismail. Tapi Ismail yang lebih dulu. Kemudian Ismail dibawa, ditaruh di Mekah. Setelah sampai di Mekah, berdoa ini, ya, berdoa supaya Mekah dijadikan negeri yang aman dan supaya dijauhkan dari menyembah berhala. Kalau Ibrahim dikenal sebagai bapak tauhid, ya, pejuang mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Ya Tuhan, ya Tuhanku, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan kebanyakan dari manusia. Adlalna katsiran minan nas. Berhala-berhala itu telah menyesatkan kebanyakan dari manusia. Faman tabi'ani fa innahu minni. Maka barang siapa yang mengikutiku, maka sesungguhnya orang itu termasuk golonganku. Jadi zaman Nabi Ibrahim, orang itu terkelompokkan jadi dua golongan. Satu golongan yang mengikuti Nabi Ibrahim itu masuk golongan Nabi Ibrahim. Kelompok yang lain, wa man asoni fa innaka ghafurur rahim. Dan kelompok yang lain, orang-orang yang mendurhakai Nabi Ibrahim. Ya, fa innaka, sesungguhnya engkau, orang yang durhaka tadi, sesungguhnya engkau ya Allah, Ghafurur Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi walaupun orang mendurhakai Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim masih berharap kepada Allah agar Allah itu mengampuni dan menyayangi mereka. Maka agar ayat berbunyi fa innaka, maka sesungguhnya engkau ya Allah Ghafurur Rahim, ya, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Rabbana inni askantu min dzurriyyati. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku menempatkan sebagian keturunanku biwatin ghairi dzar'in, di lembah yang tidak ada tanam-tanamannya, ninda baitikal muharram, dekat dengan rumah engkau, dekat dengan Ka'bah. Jadi itu tadi Nabi Ibrahim membawa istri dan anaknya, dari satu istri dan satu anak. Anaknya namanya siapa? Ismail. Ibunya Ismail namanya siapa? Hajar. Gak tahu pakai Siti kok, gak tahu bisa kok pakai Siti.
Pokoknya asal perempuan dikasih nama Siti ya, atau Siti atau Sayyidah. Jadi itu istrinya Ibrahim, Hajar, bersama putranya berapa Ismail masih kecil, dibawa ke lembah yang tidak ada tanaman-tanamannya di dekat Ka'bah. Nah, supaya apa? Berikutnya, Rabbana liyuqimus sholat. Ya Tuhan kami, supaya keturunanku itu menunaikan sholat. Makanya sampai sekarang itu kalau orang ngikuti milah Ibrahim yang diikuti oleh Nabi Muhammad dan seluruh pengikutnya, itu biasanya kalau mencari tempat tinggal yang dilihat pertama itu masjidnya di mana, dekat masjid apa tidak, itu ngikuti begitu. Jadi mencari tempat yang dekat dengan masjid supaya liyuqimus sholat. Kalau dekat masjid itu walaupun belum mau sholat, paling tidak mendengarkan azan, iya kan? Bapak itu pernah nggak pergi ke suatu tempat yang di situ 24 jam nggak pernah dengar azan? Pernah nggak? Negara komunis. Nah, loh, itu pernah juga. Saya masih di Indonesia, itu ditempatkan di suatu hotel bagus berbintang, tapi di kawasan elit yang itu orang-orang elit semua nggak ada masjidnya, jadi nggak kedengaran suara. Nah, wah, orang-orang itu mengidolakan tempat tinggal yang prestisius, digambarkan seperti surga, harganya mahal sekali, tapi tidak ada masjidnya. Coba itu. Nah, kalau ada masjid tempat yang berbagi itu. Ini berbeda sekali dengan Nabi Ibrahim. Jadi sebagian keturunannya diletakkan di lembah yang tidak ada tanamannya, yang dekat dengan Baitullah. Jadi yang tertentu dekat dengan Baitullah gitu loh. Kemudian apalagi setelah supaya mendirikan sholat, faja'al afidatan minan nas tahwi ilaihi. Ini yang kedua. Ya Allah, jadikanlah hati sebagian manusia condong kepada mereka, tertarik kepada mereka. Ya Allah, jadikanlah hati orang-orang ini tertarik, condong, senang kepada mereka, kepada Ismail, kepada Hajar, kepada Mekah dan sekitarnya, ya, supaya Mekah menjadi ramai. Semula itu lembah yang sepi, nggak ada tanamannya, dan ketika itu belum ada air. Karena Zam-Zam itu nanti muncul kan ketika Ismail nangis, Hajar mira-miri ke sana kemari gak ketemu air kan, baru kakinya mancal-mancal, cikal bakalnya muncul sumber air Zam-Zam. Air Zam-Zam kok gak pernah bisa habis ya? Sejak dipancal Ibrahim dulu sampai sekarang gak pernah habis ya? Padahal itu yang mengambil orang dari mana saja ya? Orang Sari, orang Sidokerto, orang Tanusari, termasuk
orang-orang Islam yang dari Papua, dari ujung barat Aceh, orang Islam yang dari ujung Afrika, dari seluruh dunia. Tapi nggak pernah habis. Jadi doa yang pertama tadi supaya keturunannya mendirikan sholat. Yang kedua permohonannya supaya Allah menjadikan hati manusia condong kepada mereka. Mereka itu Ismail, Hajar, dan lingkungan yang ada di situ. Terus satu lagi permintaan, warzuqhum minat tamarot. Dan ya Allah, berilah mereka rezeki dari buah-buahan. Lo tadi dibilangkan di awal, keturunannya ditaruh di lembah yang tidak ada tanaman-tanamannya. Tetapi kok mohon kepada Allah supaya diberi rezeki dari buah-buahan dengan satu tujuan, la'alahum yashkurun. Semua doa Nabi Ibrahim ini dikabulkan. Coba sekarang kita perhatikan yang lembah Mekah, ketika Ibrahim datang ke situ, itu lembah yang sepi, gak ada tanam-tanamannya. Nah sekarang buah apa saja ada di situ, walaupun tidak ada pohonnya. Iya kan? Ya, buah dari seluruh dunia itu dibawa ke situ, dibawa ke sekitar Mekah. Makanya kalau ingin beli buah yang komplit, datanglah ke sekitar Ka'bah itu. Iya kan? Ini karena Allah mengabulkan doa Nabi Ibrahim. Terus tadi mohon supaya orang-orang condong ke tempat itu. Nah sekarang dari seluruh penjuru dunia mau haji ngantri berapa tahun? 30. Nah, jangan-jangan nanti lama-lama umroh juga ngantri. Iya kan? Kalau Amin menang enggak? Ya. Saya kalah. Sekarang yang model banyak ini. Mahasiswa itu program ini kerjasama dengan sana. Jadi kegiatan namanya Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, itu berada di sana sekaligus umroh. Kalau dulu banyak juga yang berangkat duluan ke sana 4 bulan atau 5 bulan sebelum haji sudah ada di sana. Nanti pas haji sekaligus menunaikan ibadah haji. Selesai haji baru pulang. Di sana turun atau kerja ternyata haji. Dulu masih bisa begitu. Tapi intinya di sini tuh Allah mengabulkan semua permohonan Ibrahim supaya keturunannya dirikan sholat. Nah itu jadi pusatnya sholat dari seluruh dunia. Ke Mekah kan, supaya orang-orang hatinya tertarik ke sana. Orang Islam dari seluruh penjuru datang ke sana. Sampai orang-orang yang belum seneng zakat, infak, sedekah, ada yang ingin ke sana duluan loh. Setelah umroh baru mengeluarkan zakat, infak, sedekah. Ada juga yang semula merasa sholatnya belum begitu khusyuk, takut ke sana. Berangkat aja. Nanti setelah ke sana kan lebih khusyuk. Betul berani berangkat. Nah setelah haji atau umroh, sholatnya bisa lebih khusyuk. Nah jadi ini tadi seluruh permohonan Nabi Ibrahim dikabulkan oleh Allah. Nah ini inti dari surat Ibrahim. Kemudian hebatnya
Makanya sekarang itu ada model juga orang yang imannya kuat. Kalau mau nyari tempat tinggal, mau buat rumah atau beli rumah, cari yang dekat masjid. Kalau masjidnya jauh sama nggak ada, buat masjid di situ gitu loh. Iya kan? Itu caranya begitu. Yang dulu tahun 2009, pas saya beli tanah itu di sini belum ada masjid. Batu orang juga belum ada. Malah masjidnya nyusul gitu. Ya kan? Tapi memang masih belum seideal zaman kecil. Karena zaman kecil itu rumahnya gandeng sama masjid. Maka sejak kecil tidurnya di masjid. Dulu di Indonesia itu ada dua, namanya anak masjid atau anak bukan masjid. Kalau anak masjid itu ya tidurnya papa di masjid itu. Berangkat sekolah juga dari masjid, pulang juga ke masjid. Kalau rumahnya gandeng sama masjid, rumahnya nggak punya kamar. Ya karena kamarnya ditempati sapinya banyak. Sapinya untuk garap sawah itu kan. Yang tidak ada sapinya ke masjid itu. Maka tidurnya di masjid. Itu ternyata luar biasa pengaruhnya. Ya, pengaruh terhadap pendidikan itu ternyata yang paling menentukan sejak kecil ada di masjid. Kita baca berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin. Rabbana
liwalidayya walil mu'minina yawma yakumul hisab. Waliwalidayya walil mu'minina yawma yaqulul hisab. Ini luar biasa ya, itu si Nabi Ibrahim kesadaran. Robbana, ya Tuhan kami, innaka sesungguhnya engkau ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'li. Sesungguhnya engkau maha mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami lahirkan. Betul-betul sadar bahwa Allah itu maha mengetahui segala-galanya. Nah, mungkin kebanyakan orang-orang sekarang itu tidak jujur, mungkin karena nggak ada kesadaran ini. Jadi dikira Allah itu nggak mengetahui apa yang disembunyikan. Maka Nabi Ibrahim betul-betul sadar. Robbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya Engkau maha mengetahui apa yang aku sembunyikan dan apa yang aku nyatakan atau lahirkan. Wa ma yakhfa 'alallahi min syai', ya fil ardi wa fis sama. Tidak ada sesuatu pun, tidak ada apapun yang tersembunyi bagi Allah, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Ya, selama kita ini masih hidup di bumi, masih di bawah langit, tidak ada yang bisa sembunyi, walaupun tidak diketahui KPK, walaupun tidak diketahui atasan, atau yang katakan juga walaupun tidak diketahui istrinya, ya Pak, nggak bersama kan tidak mengetahui. Terus tidak, walaupun nggak diketahui oleh bapaknya, ya udah nggak diketahui, nggak ikut. Tapi Allah mana mengetahui seluruhnya yang ada di langit dan ada di bumi, nggak ada yang tidak diketahui oleh Allah. Alhamdulillahilladzi wahabani. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku. Wahabani, menganugerahkan kepadaku apa? Ngalal kibari Ismail wa Ishaq. Ya, ketika hari tua Ibrahim, ngalal kibari Ibrahim sudah tua, nikah berpuluh-puluh tahun, sampai rambutnya udah penuh uban semua. Mungkin kalau model sekarang bukan hanya uban, malah rambutnya wis kerasan dan kepala ini. Nggak mau tumbuh wis kerasan ini. Nah, dan istrinya sudah sangat tua, nggak pernah punya anak. Ternyata Allah menganugerahi dua anak. Satu bernama Ismail, satu bernama Ishak. Yang Ismail dari istrinya yang bernama Siti Hajar. Tadi pakai Siti bukan? Pakai saja ya biar mudah. Yang ibunya Ishak namanya siapa? Pakai Siti juga ya? Ya, Siti Saroh. Jadi yang Siti Saroh punya anak namanya Ishak. Yang Siti Hajar punya anak namanya Ismail. Nah, dari Ismail ini cikal bakalnya itu Islam di Mekah dan sekitarnya.
Kemudian yang dari Ishak ini menurunkan Yakub, dari Yakub menurunkan Yusuf, terus turun sampai ke Musa, sampai ke Isa. Itu dari Ishak cakat cikal bakale Yahudi, cikal bakale Israel, cikal bakale Yunis. Lah cuma dulu itu masalahnya di kitab suci mereka disebutkan bahwa nabi yang terakhir itu nabi yang akan diutus dari daerah yang ada pohon kurmanya. Lah yang ada pohon kurmanya itu Mekah dan Medina. Orang-orang Yahudi ya, itu sudah menyiapkan diri, mereka sama pindah ke daerah yang dulu namanya Yasrib, dulu dikenal Madinah. Karena mereka sudah merasa ini yang dekat pohon kurma itu Mekah dan Madinah. Makanya orang-orang Yahudi menetap di sekitar Madinah supaya ada di antara mereka yang dipilih jadi nabi yang terakhir. Jadi mereka sudah berpuluh-puluh tahun, ratusan tahun menyiapkan diri supaya dari mereka ada yang diangkat jadi nabi rasul terakhir. Ternyata yang dipilih oleh Allah dari keturunan Ismail, yaitu Nabi Muhammad. Lah mereka kecewa berat, tidak bisa menerima keputusan Allah. Jadi yang tidak bisa diterima bukan hanya keputusan MK, keputusan Allah pun tidak bisa diterima. Itu Israel itu Yahudi. Maka banyak di antara Nabi Rasul dibunuh oleh mereka. Makanya kalau bunuh orang biasa itu seperti bunuh binatang. Membunuh Nabi pun biasa gitu. Apalagi setelah kecewanya luar biasa. Ternyata yang diangkat jadi Nabi dan Rasul terakhir bukan dari kalangan Yahudi. Wis semakin dodro itu. Tapi selama hidup Nabi, mereka tidak pernah menang dengan orang Islam. Tidak pernah sekalipun. Selama hidup Nabi itu perang dengan mereka 4 kali. Keempat-empatnya dimenangkan orang mukmin semua. Kenapa? Karena orang mukmin ketika itu betul-betul berpegang kepada wahyu, dipimpin oleh Nabi, diikuti oleh orang-orang yang beriman. Maka Allah membantu orang yang beriman, Allah jadi penolong orang yang beriman, Allah jadi pelindung orang yang beriman. Nah setelah orang-orang Islam itu meninggalkan kitab sucinya, lebih percaya ngomongan orang daripada firman Allah, itu yang berikutnya sampai sekarang orang Islam nggak kunjung tiba bisa menang, gara-gara meninggalkan kitab sucinya. Maka saya menyampaikan ya, sampai kapanpun tidak pernah ada kekuatan orang Islam. Kalau bahasa akademiknya tidak pernah ada kebangkitan orang Islam kecuali dengan Al-Quran. Kapanpun dimanapun nggak akan pernah ada, kecuali kalau orang Islam itu sadar bahwa kekuatan itu dari Allah. Kekuatan dari Allah itu karena mengikuti tuntunan Allah yang ada pada Al-Quran dan Sunnah. Nah kalau ada kesadaran itu, baru nanti suatu ketika ada generasi yang betul-betul imannya kuat. Nah saya ini zaman ini Quran ini dorah gelem. Mumpun saya ini ngaji di motor betul-betul aneh-aneh topan. Lu zaman ini Quran kok aneh-aneh. Aneh dibalik dari aneh-aneh. Padahal seharusnya yang sumber utama pertama itu Quran. Nah ini pentingnya memahami, mengamalkan Al-Quran.
Tadi sampai mana tadi? 49. Oh, ayat 39 ya? Ya, 39. Tadi Nabi Ibrahim sudah tua, ngalal ibadi, tetapi Allah menganugerahi dua putra, satu bernama Ismail dari istri yang bernama Hajar, dan satu lagi namanya Ishak dari istri yang bernama Sarah. Ya. Terus inna Robbi lasami doa, sesungguhnya Tuhanku benar-benar maha mendengar doaku. Terima, maha mengabulkan doa. Nah, Nabi Ibrahim itu cobaannya, ujiannya luar biasa beratnya. Makanya seluruh doanya dikabulkan oleh Allah. Walaupun sudah tua renta, punya dua anak laki-laki gitu. Dan itu terus turun-temurun jadi nabi, jadi rasul. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya Tuhanku, ya Allah, jadikanlah aku dan keturunanku, dzurriyyah, keturunanku, anak cucuku, ya, orang-orang yang tetap menunaikan sholat. Jadi tadi doa yang di atas tadi terus dibawa terus, supaya Ibrahim dan keturunannya tetap sampai kapanpun tetap mendirikan sholat. Jadi kalau ada anak keturunan Ibrahim, dzurriyyahnya nggak tahu sudah turunan ke berapa ratus atau berapa ribu kali nggak mendirikan sholat, itu berarti mengingkari dari keturunan Ibrahim. Rabbana mataqabbal doa. Ya Tuhan kami, perkenanlah doaku. Rabbana firli wa li walidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Tuhan kami, berilah ampun kepadaku, kedua orang tua ibu bapakku, dan orang-orang beriman, orang mukmin. Kapan? Yauma yaqumul hisab, pada hari hisab. Yaumil mizan, yaumul hisab. Banyak mufassir yang menjelaskan ini doa ini khusus Nabi Ibrahim, boleh mendoakan orang tuanya yang musyrik, khusus untuk Nabi Ibrahim. Tapi selain Nabi Ibrahim nggak boleh mendoakan orang yang musyrik. Tadi yang meninggal dalam keadaan musyrik. Makanya kalau supaya bisa didoakan, nek mau meninggal, musyriknya dibersihkan dulu. Kapan kira-kira meninggalnya? Dibersihkan dulu gitu loh musyriknya, biar nanti didoakan. Jangan sampai meninggal membawa kemusyrikan. Karena Allah perintahkan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Masih ada waktunya, kita lanjutkan ya? Masih bisa 2 ayat lagi ya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la tahsabanna Allaha ghafilan. Ghafilan amma ya'malu dhalimun. Ghafilan amma ya'malu dhalimun. Innama yu'akhiruhum liyawmin tashkhasu fihil absar. Innama yu'akhiruhum
afidatuhum hawa. Ini setelah Allah mengisahkan kisah Nabi Ibrahim dan keluarganya, dikisahkan, diwahyukan kepada Nabi supaya Nabi Muhammad betul-betul bisa mencontoh dari milah Ibrahim. Nabi nyampaikan pada para sahabat. Sahabat kemudian memahami, menirukan, menghafal. Kemudian tim penulis wahyu menuliskan Al-Quran itu. Nah, setelah semuanya sudah, berikutnya setelah kisah Ibrahim itu Allah menyampaikan wala tahsabannallaha ghafilana amma ya'malu dhalimun. Dan janganlah sekali-kali kamu wahai Muhammad mengira, tahsabana mengira, dan janganlah sekali-kali kamu mengira wahai Nabi Muhammad bahwa Allah itu lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang zalim. Kezaliman itu tidak bisa hilang secara otomatis karena lamanya waktu. Jadi sampai kapanpun kezaliman tetap harus dipertanggungjawabkan. Kalau di dunia nggak diminta pertanggungjawaban, di akhirat pasti. Jadi jangan merasa senang gembira bolak-balik syukuran. Syukuran apa? Ini korupsi sepanjang jabat kok nggak ketangkap KPK ini. Merasa aman ini. Terus hasil korupsinya dibagi-bagikan karena bentuk kesyukuran. Sebagian diajak, ayo kita umroh. Dari mana? Ini bantuan kecil-kecil aja dari korupsi itu umroh masih kurang. Ya kok ya udah gelem gitu. Bisa umroh dari hasil korupsi gitu. Atau ngambil yang bukan ya. Jadi ini Allah pesan kepada Nabi Muhammad dan pengikutnya, jangan sekali-kali mengira bahwa Allah itu lupa ya dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Sampai kapanpun tetap diminta pertanggungjawaban, walaupun orang-orang semua mungkin sudah lupa gitu. Inna ma yu'akhiruhum liyaumin taskhasu bihil ansor. Sesungguhnya Allah memberi tangguh kepada mereka sampai pada waktu mata mereka terbelalak. Dikira wis do lupa kabeh, ternyata Gusti Allah nggak lupa. Ternyata ada di catatan malaikat, namanya di kitab siji. Ternyata diceritakan oleh kulitnya, marah-marah. Ya kulit, ngapain kamu bermimil cerita itu? Ngapain kamu kok bisa ngomong kulit itu? Ya kulit yang jawab, ya Gusti Allah yang mentakdirkan bisa ngomong. Makanya kalau berbuat dosa nggak ketahuan, jangan merasa bangga. Kenapa? Kulitnya sendiri bisa jadi saksi di hadapan Allah. Tanganan sendiri jadi saksi di hadapan Allah. Muti'ina mutni'i ru'usihi. Ini cirinya satu, mereka datang bergegas-gegas menemui panggilan dari Allah dengan mengangkat kepalanya. Nah, layak tadu ilahin torobuhu. Nah, sedangkan mata mereka tidak bisa berkedip saking sepanengnya. Wa abidatuhu hawa. Nah, dan hatinya
hati mereka kosong. Nah, ini ciri orang yang dolim, yang kira mereka merasa sudah dilupakan, ternyata tidak ada yang bisa dilupakan. Allah tetap mencatatnya, menugaskan pada malaikat. Kulitnya, indranya jadi saksi. Besok itu terbelalak, kaget, kepalanya juga nggak bisa kedip, tatapannya kosong, hatinya kosong melompok. Saking apa? Saking kedolimannya itu, dikira kedolimannya sudah selesai. Ternyata dianggap selesai itu hanya urusan dengan orang. Urusan di akhirat harus dipertanggungjawabkan besok di akhirat. Padahal mereka nggak percaya kalau besok pertanggungjawaban di akhirat. Maka dari satu kedoliman terus memperoleh kedoliman berikutnya, maunya untuk menutupi kedoliman sebelumnya. Ternyata malah menjadikan anak pinak dosa-dosa berikutnya. Bapak Ibu, insya Allah kita lanjutkan besok pagi. Mudah-mudahan besok pagi bisa selesai surat Ibrahim. Ya. Nah, nanti Ustaz Sumati ya. Oh. Ya. Jadwalnya nanti maghrib di Masjid Baitul Maqdis Karangkasan. Setelah sholat isya di Masjid Muhammadul Islam Kudusan. Bapak Ibu yang menyempatkan silakan bisa bergabung. Ya, kita akhiri bersama dengan baca hamdalah dan doa Qur'anul Majid. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.